Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Gita Nadine Evalukita. Di sini, saya selaku moderator kelompok 3 akan membantu dan memaparkan hasil laporan penelitian kami terhadap fluktuasi kenaikan harga barang di 3 pasar, yaitu Pasar Kampung, Pasar Minggu, dan Pasar Panorama, untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah pengantar ekonomi mikro oleh dosen Profesor Dr. Rose Marina Anggraini Rambe. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Gita Nadine Evalukita. Yang kedua, Aulia Anggraini Syafitri. Yang ketiga, Fadilah Aidil Fitri. Yang keempat, Irma Yuliana. Yang kelima, Andrean Dwi Putra. Dan yang terakhir, Muhammad Ramadan Al-Ghifari. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan landasan teori kelompok kami. Fluktuasi kenaikan harga barang merujuk pada perubahan yang tidak teratur atau naik turun dalam harga berbagai barang dan jasa di pasar. Beberapa faktor yang menyebabkan fluktuasi ini pengaruhnya dapat dirasakan oleh konsumen, produsen, dan perekonomian secara keseluruhan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi kenaikan harga barang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Yang kedua, inflasi. Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, kondisi ekonomi global. Yang kelima, faktor alam dan bencana. Yang keenam, teknologi dan inovasi. Dan yang terakhir adalah kenaikan upah. Penelitian fluktuasi perubahan harga terhadap peralatan rumah tangga dapat dilihat dari diagram yang telah kami sajikan di PPT. Fluktuasi harga kuali di 3 pasar tidak mengalami perubahan dari bulan Agustus awal hingga terakhir kami observasi pada 27 November 2023. Harga kuali stabil, namun reaksi konsumen saja yang berbeda. Di pasar kampung dapat dilihat bahwa harga kuali tidak berubah dan tetap akan stabil hingga beberapa periode berikutnya. Lalu pada pasar minggu, sama seperti di pasar kampung tadi, harga kuali dengan ukuran yang sama dan merek yang sama, sehingga juga tidak dapat disimpulkan perbedaan harganya. Lalu pada pasar panorama, sama seperti kedua pasar tadi, pasar minggu dan pasar panorama, penjual peralatan di pasar panorama juga menetapkan harga yang sama, di merek yang sama, dan di ukuran yang sama. Tinggal konsumen saja memilih ingin membeli kuali di pasar yang mana. Lalu pada analisa umum, terjadi pada stabilitas harga, kestabilan harga pada tingkat kuali yang termahal dengan merek yang bagus, terdapat di harga 40.000. Di ketiga pasar menunjukkan kondisi harga yang konsisten selama periode dari bulan Agustus hingga November. Yang kedua, pengaruh lokasi pasar. Meskipun harga stabil, perlu diperhatikan bahwa harga yang sama di 3 pasar yang berbeda dapat mencerminkan perbedaan lingkungan pasar yang bakal mempengaruhi keberlanjutan pemasokan, preferensi konsumen di masing-masing lokasi. Lalu yang ketiga, dinamika pasar lokal. Analisis umum harus mencakup pemahaman terhadap dinamika pasar lokal. Lalu yang terakhir ialah pengaruh fluktuasi kualitas. Meskipun kualitas barang diasumsikan sama dengan harga yang sama, kualitas yang sama, fluktuasi kualitas dapat menjadi faktor penting apakah konsumen mengalami perubahan preferensi atau persepsi. Penelitian fluktuasi perubahan harga terhadap daging sapi. Dalam konteks fluktuasi, harga daging sapi dari bulan Agustus hingga November dengan harga yang stabil pada setiap bulan di tingkat 140.000 di 3 tempat yang berbeda, yaitu pasar minggu, pasar kampung, dan pasar panorama. Penjelasan dapat mencakup beberapa aspek sebagai berikut. Aspek yang pertama yaitu stabilitas harga. Kestabilan harga daging sapi pada tingkat harga 140.000 di seluruh pasar selama periode tersebut menciptakan kondisi harga yang konsisten. Adapun aspek kedua yaitu pengaruh lokasi pasar. Meskipun harganya stabil, perlu diperhatikan bahwa harga yang sama di setiap 3 pasar yang berbeda dapat mencerminkan perbedaan lingkungan, perbedaan infrastruktur, dan juga karakteristik konsumen di masing-masing lokasi pasar. Adapun aspek yang ketiga yaitu dinamika pasar lokal.
Analisis perlu mencakup pemahaman tentang dinamika pasar lokal di setiap lokasi. Adapun aspek yang keempat yaitu pengaruh musim dan perubahan permintaan. Perlu diperhatikan apakah fluktuasi harga daging sapi terkait dengan faktor musiman atau perubahan dalam permintaan pasar. Selama periode tersebut, cenderung menargetkan segmen pasar yang mencapai produk hingga kualitas yang tinggi dan desain eksklusif. Kestabilan harga di tingkat ini mencerminkan fokus pasar pada mempertahankan citra merek yang premium dan loyalitas konsumen. Yang kedua yaitu pasar kampung dengan harga 200.000 tiap bulan dari bulan Agustus sampai akhir November. Pasar kampung dengan harga baju gamis sebesar 200.000 tampaknya menargetkan segmen pasar yang lebih luas, termasuk konsumen dengan anggaran terbatas. Harga yang lebih terjangkau dapat menjadi daya tarik bagi konsumen yang mencari keseimbangan antara kualitas dan nilai. Pasar Panorama menawarkan baju gamis dengan harga 180.000 tampaknya mengadopsi strategi harga yang lebih agresif untuk memenangkan persaingan. Harga yang lebih rendah menciptakan potensi untuk volume penjualan yang lebih tinggi, memungkinkan pasar ini untuk menarik konsumen yang sangat peka terhadap harga. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa harga yang stabil mencerminkan kualitas dan pasokan yang konsisten. Selain itu, perubahan dalam tren fashion dan kebutuhan konsumen serta persaingan pasar dapat mempengaruhi dinamika harga di masing-masing pasar. Yang keempat, penelitian terhadap fluktuasi perubahan harga minyak goreng. Yang pertama di pasar minggu. Nah, harga minyak yang ada di pasar minggu ini sekitar 22.000 yang menargetkan segmen pasar yang sensitif terhadap harga dan juga mencari nilai yang tinggi. Pasar ini mungkin menarik konsumen yang memiliki anggaran yang terbatas dan juga dapat menciptakan kestabilan harga yang dapat menciptakan loyalitas dan kepercayaan konsumen. Yang kedua, di pasar kampung dengan harga minyak goreng sekitar 28.000 yang mencerminkan adanya penekanan pada kualitas serta merek tertentu. Kenaikan harga di pasar kampung ini dibandingkan dengan pasar minggu tadi mungkin mencerminkan adanya strategi pasar untuk menawarkan produk yang dianggap memiliki produk yang lebih berkualitas atau memiliki keunggulan tertentu. Yang ketiga, di pasar Panorama yang menawarkan minyak goreng seharga 20.000 mengadopsi strategi harga yang agresif untuk menarik konsumen yang sangat peka terhadap harga. Catatan penting yang harus digarisbawahi, analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa kestabilan harga mencerminkan kualitas dan juga pasokan yang konsisten. Penelitian fluktuasi perubahan harga telur ayam pada pasar minggu menawarkan harga 55.000, menciptakan kestabilan yang mungkin menarik konsumen di segmen pasar ini. Dengan harga relatif terjangkau, pasar ini menarik konsumen yang mencari nilai dan kualitas tinggi dalam pembelian telur ayam. Selanjutnya, pasar kampung menawarkan harga 60.000 untuk menargetkan konsumen di segmen pasar yang lebih sensitif terhadap kualitas dan bersedia membayar sedikit lebih tinggi untuk produk yang dianggap lebih berkualitas atau memiliki keunggulan tertentu. Selanjutnya, pasar Panorama menawarkan telur dengan harga stabil sebesar 60.000. Ini menunjukkan bahwa pasar memilih untuk tetap bersaing pada tingkat harga yang lebih tinggi. Harga stabil di tingkat ini mungkin mencerminkan strategi pasar untuk menawarkan produk dengan kualitas yang dianggap lebih tinggi atau menarik konsumen yang mencari merek tertentu. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Fluktuasi kenaikan harga barang adalah realitas yang kompleks dan berdampak pada kehidupan sehari-hari pada masyarakat. Perubahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi, termasuk pasokan dan permintaan, biaya produksi, dan faktor-faktor global. Meskipun fluktuasi harga ini dapat menciptakan tantangan bagi konsumen dan pelaku bisnis, mereka juga mencerminkan dinamika pasar yang terus berubah. I got the keys to the universe, so stay